Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini peserta pengobatan ala PAZ. PAZ artinya pengobatan akhir zaman pas al-kaso ya. Ini penemunya, perintis atau penemunya ini Ustadz Haris Mujahid, julukannya sang medical hacker ya. Ini sedikit pembukaan agar kita nanti persepsi kita sama ya. Maksudnya itu apa? Dengan pengobatan PAS ini insya Allah bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Karena hadis Rasulullah SAW, likulidain dawaun, segala penyakit ada obatnya ya, termasuk ini. Jadi ini namanya sang medical hacker, dia itu menghack daripada sistem pengobatan yang dari barat, diambil poinnya, diambil singkatnya ya. Jadi pertama 3 prinsip yang ini beliau sampaikan. 3 prinsip itu pertama yaitu harus terinspirasi dari wahyu Quran ya. Jadi segala sesuatu kalau ada nas Qur'annya, wahyunya, ilahi, insya Allah itu benar, hakul yakin ya. Itu harus kita benarkan, harus kita yakini. Kalaupun kita belum meyakini, berarti kita yang lemah. Misalnya di Al-Quran madu itu obat, tapi kalau kita madu kok nggak bisa menyembuhkan penyakitnya, jangan salahkan Qur'annya, tapi salahkan madunya atau kita cara minumnya yang kurang benar ya. Di firman Allah itu madu itu obat. Nah, mungkin madunya nggak asli atau campuran dan lain sebagainya, bisa menjadi nggak jadi obat. Mungkin cara minumnya madunya sedikit, airnya banyak sehingga tidak bisa progres. Yang kedua yaitu prinsip logika sunatullah. Sunatullah itu apa? Ya terjadinya siang, malam. Kalau lapar makan ya kenyang, haus minum ya hilang hausnya. Demikian juga sunatullah ini, jantung fungsinya untuk memompa darah. Kalau jantung tidak bisa memompa darah, berarti sudah tidak sesuai dengan sunatullah. Ini ada yang keliru. Kelirunya di jantungnya. Demikian juga organ-organ kita yang lain itu sunatullah bekerja secara mengikuti perintah Allah ya. Yang ketiga yaitu logika akal manusia. Ilmu yakin. Jadi segala sesuatunya harus dites, diuji di hadapan publik, ada progres, ada kesembuhan. Masya Allah ini pas al-kaso ini sudah diuji di depan publik. Orang sakit, nah misalnya apa, ada benjolan di sini ya, ada benjolan, itu isinya tuh getah bening ternyata. Jadi itu ada yang terpelintir, ada salurannya yang jidat sehingga timbul benjolan. Kalau medis umum, dokter, itu yang diperiksa benjolannya ini. Entah itu disuntik, disedot, dikasih apa itu. Tapi kalau sistem ini, sang medical hacker Ustadz Haris ini, ternyata organ kita ini ikut ke rangka, rangkanya itu dibungkus daging, nah di situ ternyata pelintirannya itu di situ. Rangkanya dibetulkan, penyimpangan dibetulkan, pelintirannya yang melintir gitu dikembalikan gini, insya Allah nanti getah beningnya lancar, benjolannya hilang. Jadi ini tanpa obat, tanpa alat, tanpa jimat, tanpa operasi. Dengan gerakan-gerakan, dengan jurus-jurus yang kelihatannya simpel, itu justru apa itu menyelesaikan masalah yang berat-berat ini. Terus juga ini dipakai logika atap bocor ya. Atap bocor, gendeng bocor, jatuh. Nah, airnya jatuh, pertama menimbulkan basah, setelah itu lembab, setelah itu jamur. Kalau pengobatan modern sekarang ini, jamur ini ibaratnya sakitnya itu ya. Yang disasar tuh jamurnya, dibersihkan, dilap, disemprot agar tidak tumbuh jamur. Sedangkan atapnya nggak dilihat, atapnya nggak dibetulkan. Meskipun jamurnya disemprot, dibunuh, dikasih obat, dilap, gendengnya nggak ditutup, tetap aja nanti jamur akan tumbuh kembali.
Tapi sistemnya ini tuh gendengnya dibetulkan, ditutup, nanti dalam itu kering, jamur akan hilang sendiri. Nah, maka beliau ini terinspirasi dari surat Quran surat Al-Mu'minun 14 ya. Saya bacakan ini ayatnya. Ini yang menginspirasi beliau ini sehingga bisa menemukan pengobatan penyimpangan tulang rangka. Ini mau ayatnya mau ndi mau. Al-Mu'minun 14, coba kita baca sebentar. Summa khalaqnal nutfata 'alaqata fa khalaqnal 'alaqata mudghata fa khalaqnal mudghata idama fa kausanal idama lahma. Pak Bambang, ntar ya. Ini ayat ini sudah kita baca berkali-kali, cuma kita tidak bisa mengambil intisarinya ya. Ini artinya saya bacakan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging ya. Pertama segumpal darah, pertama air mani, air ya. Segumpal darah jadi pembuluh darah, jadi saluran itu. Segumpal daging, organ tubuh. Segumpal daging itu kemudian kami jadikan tulang belulang, jadi segumpal jadi tulang. Akhirnya tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Jadi intinya termasuk organ tubuh kita ini termasuk dihitung daging ya. Ada jantung, ada limpa, ada itu dihitung daging. Ya. Jadi kalau ada penyakit di jantung, ada penyakit di ginjal, ada penyakit di itu ada penyimpangan di uratnya, ada penyimpangan di ototnya, ada penyimpangan di rangkanya itu. Seperti kasus jantung ya, jantung stroke. Itu menurut Ustadz dari Sang Medical Hacker itu ternyata cuma salah langkah. Kalau kedokteran umum kan ribet ya. Ribet, harus diginikan, harus dipasang ring, harus dipasang ini. Tapi ini cuma salah langkah, dengan hentak kaki sakit jantung akan bisa sembuh. Nah ini nanti teknik dan caranya itu ini sudah banyak sekali. Maka perlu pertama kita diagnosa. Diagnosa itu yang kita diagnosa itu kendor kiri atau kendor kanan, terus kencengnya mana. Jadi seperti titik 0. Titik 0,0. Jadi menurut Sadaris ini ada plus ya. Titik fitrah kita ini, titik sehat ini 0,0. Ini 1, 2, 3, min 1, min 2. Nah yang kenceng kiri dikembalikan ke kanan, yang ke kanan dikembalikan ke kiri, ke bawah. Nah, titik 0 ini titik sehat. Seperti rangka yang utuh itu ya, seperti pinggul. Jadi pinggul ini ibarat pot, enak pot Mi. Pinggul kita ini diibaratkan pot. Kalau potnya ini miring, nanti batangnya juga miring, kepelintir sininya. Batangnya itu ini loh, tulang belakang. Itu tulang belakang ini ikut ke pinggul. Pinggulnya ini miring. Kenapa miring? Karena aktivitas kita sehari-hari menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di tulang ini. Pinggul miring, tulang belakang ini ikut miring. Tulang belakang ini ke tulang kepala, ke tangan, ke rongga ini. Jadi semua ini permasalahan pertama nanti di pinggul. Nah, pinggul ini nanti yang kita luruskan dulu, ada jurusnya namanya CU cupit turang. Demikian juga kalau kecetit ini juga nanti ada teknik jurusnya, wis cukup. Sehingga yang kecetit yang ototnya melintir itu bisa dikembalikan seperti pelintiran ya. Kain di pelintir itu diperes, itu kebanyakan otot kita, daging kita tuh melintir. Lah melintir karena penyimpangan tulang. Jadi di PAZ ini yang dibetulkan tulangnya, disimetriskan lah. Seperti kalau kita baju gini ya, ini kan lurus. Ini baju membungkus badan. Kalau miring sidik ini kan miring. Nah kalau tulangnya dikembalikan, lah ini setelah ini nanti simetris.
saluran-saluran urat, pembuluh darah, semua otot-otot bisa sembuh karena ini simetris gini. Nah, kita yang dibetulkan ini tulangnya dulu ini nanti. Terus apalagi Pak, untuk sekedar pencerahan ini. Nah, terus kita ini kadang-kadang kok nggak progres-progres, kok gini tok ya. Ini jadi pengobatan kita ini insya Allah dasarnya tuh pelurusan tulang. Cuma kadang-kadang belum betulnya itu karena kita butuh latihan, butuh bertahap. Nanti ada PR yang di rumah yang dikerjakan. Kalau kita di dokter ya kadang-kadang juga nggak sembuh juga kadang-kadang. Karena kesembuhan itu dari Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ya. Segala penyakit ada obatnya dan bila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Dan nanti ada titik-titik sentuh, didiagnosa dulu untuk menentukan gerakan jurus. Kita diagnosa. Ini titik tulang kering, titik betis, sini pinggul, sini terus tangan, mana lagi Pak? Leher gini. Nah itu ya, tulang mata ini. Nanti kalau ibu-ibu ya biar dites sama ibu-ibu, kita cuma visual dari jauh, yang bapak-bapak nanti dengan bapak-bapak. Terus nanti gerakan yang ditentukan nanti sama pastorpernya. Jadi pengalaman saya kemarin, Masya Allah 3 hari di Ayub Camp, saya sendiri tidak menyangka kok bisa sampai ke sana. Banyak menangis juga dengan tidak sadar ya. Dengan belajar pas Al-Qaso 3 hari, kok seolah-olah kok belajar fakultas kedokteran 3 tahun. Jadi ilmu kedokteran 3 tahun itu dihacker sama sang medical hacker ini. Masalah biaya nanti bisa rembukan sama saya, soalnya ada triknya, ada tekniknya. Itu aja yang mungkin sekedar pembukaan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kita yang kemarin ikut nih, saya bertiga ini Bu, satu mobil. Cukup nanti ibu-ibu dibantu Umi untuk di titik sentuhnya. Pak ini siapa? Pak Har nanti sama ini sama Pak Giman, Pak Bambang Bayaki juga, Pak Bambang Faki ya. Juga sama Pak ini ya. Cukup ya. Yang laki-laki di luar, di dalam semua. Di mana, Mi? Sini ya, sini ya. Nanti kalau butuh penjelasan berikutnya ya kita ngobrol-ngobrol aja lebih enak. Ini cuma kita ambil videonya. Itu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atenan Pak. Dan nanti juga